Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mimi Sarmila, selanjutnya Agung Azharun Ridwan, Rilo Mahendra, Jeffrey Saputra, Ardinda Melinevia Putri, Dilara Hayu, Nurisa Alfajar, dan Zakia Fatah. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi terkait gerakan Semaul Undong di Korea Selatan. Nah, untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dilara Hayu. Kepada Saudari Dila, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan gerakan Semaul Undong. Ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik, baik secara fisik maupun mental. Adapun tujuan lainnya yakni untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, memperbaiki lingkungan hidup dan infrastruktur pedesaan, dan mengubah sikap primitif yang kebanyakan masih dianut oleh masyarakat pedesaan. Gerakan ini bermanfaat untuk waktu yang panjang serta menuntun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik tentunya. Kemudian gerakan Semaul Undong ini dicetuskan pada tanggal 22 April 1970 yang dilatar belakangi oleh ketertarikan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee yang tertarik pada suatu desa yang masyarakatnya selalu bergotong royong untuk memperbaiki desanya tanpa ada campur tangan dari tangan pemerintah. Terkait dengan keberhasilan itu meyakinkan Presiden bahwa para petani mampu membangun desa mereka sendiri jika mereka mampu membangkitkan semangat kerjasama. Adapun gerakan Semaul Undong ini asli berasal dari cara berpikir masyarakat Korea Selatan yang diinisiasi oleh kemauan pemimpin-pemimpin nasionalnya untuk menjauhkan negaranya dari kemiskinan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dila. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurisa Alfajar. Kepada Saudari Nurisa, disilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Saya Nurisa Alfajar akan menjelaskan tentang program Semaul Undong di bidang proyek budidaya, di mana proyek budidaya ini memiliki arti sebagai pengembangan dan pembiakan yang dapat dibagi menjadi berbidang-bidang. Yang pertama, bidang pertanian, bisa juga peternakan, bahkan pembangunan desa yang berfungsi untuk memperbanyak produksi suatu produk pada bidang tertentu. Contoh dari proyek budidaya ini adalah yang pertama memberikan beberapa sak semen dalam porsi yang banyak untuk kelangsungan pembangunan desa. Yang kedua, penggantian atap jerami yang berfungsi untuk kelangsungan aktivitas masyarakat yang ada di desa. Yang ketiga, perluasan jalan desa yang dapat menjadikan akses kegiatan ekonomi berlangsung secara lancar. Dan yang keempat adalah pembangunan jembatan, di mana jembatan ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi baik di segala bidang antar masyarakat dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Demikian dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurisa Alfajar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zakia Fatlah. Kepada Saudari Zakia, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu proyek pembangunan lingkungan. Dalam proyek pembangunan lingkungan ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, modernisasi dapur dan kamar mandi. Yang kedua, membangun sistem pasokan air kecil. Yang ketiga, pusat kegiatan masyarakat. Yang keempat, kamar mandi umum. Dan yang kelima, lumbung dan tempat kerja warga desa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Zakia Fatlah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rilo Mahendra. Kepada Saudara Rilo, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan dari Saudari Zakia Fatlah tadi. Yang selanjutnya itu adalah proyek peningkatan pendapatan, di mana proyek itu berupa pemerintah memberikan benih varietas unggul, pendidikan teknologi pertanian, pertanian terpadu, rumah kaca vinil, pengembangan budidaya ternak, pembangunan pabrik-pabrik, peluasan infrastruktur produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rilo.
Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung Azharun Ridwan. Kepada Saudara Agung, disilahkan. Oh, terima kasih kepada moderator. Gerakan Maul Undong ini mempunyai beberapa kunci keberhasilan, yaitu ada 5. Yang pertama, dukungan dan intervensi dari pemerintah terkait penyediaan berbagai bentuk layanan dan bantuan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem dan program kepada masyarakat. Kedua, mendorong kepedulian dan keikutsertaan masyarakat seluas-luasnya. Dikarenakan mencapai tujuan bersama, diperlukan komitmen, kesungguhan, dan wujud nyata segenap elemen terkait dalam mensukseskan program Semaul Undong. Yang ketiga, jiwa kepemimpinan sebagai faktor penting bagi kesuksesan gerakan Semaul Undong yang ikut menjadi penentu keberhasilan program. Yang keempat, reformasi spiritual, di mana gerakan ini telah berhasil mengubah mindset dan sikap masyarakat dari malas menjadi rajin, dari ketergantungan menjadi kemandirian, sifat ego menjadi kerjasama untuk tujuan dan kepentingan bersama. Dan yang paling penting yaitu kemauan dari diri sendiri merupakan faktor yang paling berpengaruh pada gerakan ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ardinda Melina Fitri. Kepada Saudari Ardinda, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Jika kita berkaca pada Semaul Undong yang ada di Korea Selatan, tentunya Indonesia masih kalah jauh. Tingkat kemiskinan yang ada di desa-desa Indonesia masih sangat tinggi. Menjadi PR penting bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk dapat bekerja sama atas kesadaran diri dan transparansi pemerintahan serta berfokus dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat kita. Dan tentunya pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi masalah ini. Yang perlu ditingkatkan kembali lagi kepada masyarakat yang ingin merubah pikirannya atau mentalnya agar tercapainya tujuan dari program-program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ardinda. Selanjutnya penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Jeffrey Azri. Kepada Jeffrey, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan dari diskusi kelompok kami, yaitu adapun yang menjadi pembeda keberhasilan gerakan Semaul Undong dengan program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia adalah yang pertama, distribusi dana desa masih belum berkeadilan. Desa yang berpendudukan miskin tinggi justru mendapatkan dana yang masih sama atau lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit. Selanjutnya, program partisipasi keterlibatan masyarakat masih belum tinggi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jeffrey yang telah menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Dengan penyampaian kesimpulan tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada malam hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.